Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Om Swastiastu, salam kebajikan. Selamat jumpa dan jumpa kembali bersama channel Ki Cahyodipuro di Padepokan Cikal Cawang. Pada kesempatan sore hari ini kita akan berkunjung atau napak tilas di Martaban Bulupitu atau yang dikenal Kraton Suci Bulupitu. Tepatnya di Desa Tunjung Seto, Kecamatan Kutoinangun, Kabupaten Kebumen. Pemirsa, kalau kita mendengar kata Kebumen, kita ingat cikal bakal Kebumen, beliau Joko Sanggrip. Apa ada hubungannya antara Joko Sanggrip dengan Martaban Bulupitu? Konon ceritanya yang tersebar di masyarakat, Martaban Bulupitu adalah tempat bersemayamnya Kanjeng Ayu Ratu Nawangwulan. Pada waktu itu Joko Sanggrip yang melakukan semedi atau bertapa di wilayah Martaban Bulupitu sini kemudian disembuhkan dan diberi kekuatan oleh Biurat Kanjeng Ratu Ayu Dewi Nawangwulan. Ada dua pendapat di masyarakat. Ada yang menyebut sebagian masyarakat adalah merupakan manusia biasa. Tetapi ada juga yang menyebut Kanjeng Ayu Ratu Dewi Nawangwulan adalah seorang bidadari. Konon ceritanya, setelah Joko Sanggrip disembuhkan dan diberi kekuatan oleh Kanjeng Ayu Ratu Dewi Nawangwulan, kemudian beliau menjadi sepasang suami istri. Di atas sana terdapat dua pesanggerahan. Di antaranya yang satu adalah pesanggrahannya Raden Bagus Joko Klantung dan satunya Raden Bagus Cemeti. Di antara kedua pasanggrahan ini ada tiga versi yang menyebutkan bahwa Raden Bagus Joko Klantung dan Raden Bagus Joko Cemeti adalah putra dari Joko Sanggrip dengan Kanjeng Ratu Dewi Nawangwulan. Tetapi ada juga sebagian masyarakat yang menyebutkan bahwa beliau berdua adalah abdi kinasih yang selalu setia mengikuti apa yang dikerjakan oleh Kanjeng Ayu Ratu Dewi Nawangwulan. Tetapi ada juga yang menyebutkan di antara Raden Bagus Joko Klantung dan Raden Bagus Joko Cemeti adalah merupakan pusaka andalan Kanjeng Ratu Ayu Dewi Nawangwulan. Dari informasi ini kita tidak bisa membuktikan data yang otentik di masyarakat, tetapi di pesanggrahan Bulupitu ini masih disegani dan dikunjungi masyarakat di lingkungan Kabupaten Kebumen, bahkan sudah mencapai di luar kota. Ada yang dari Bandung, Surabaya, Jakarta, Medan, Bali, dan seterusnya. Peristiwa ini juga berkembang di masyarakat sini, juga diadakan yang dinamakan upacara krapya yang dilakukan pada hari Jumat Kliwon di bulan Sa'ban di pagi hari. Masyarakat sini berbondong-bondong membawa makanan, kemudian di sini didoakan, kemudian untuk makan bersama-sama sambil memotong kambing oleh kepala desa yang sedang menjabat. Pemirsa, ini hanya sepintas tentang Bulupitu. Untuk lebih jelasnya lagi, kita akan menemui sang juru kunci untuk menjelaskan yang lebih detail. Marilah pemirsa, kita ikuti. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel Ki Cahyodipuro bersama Padepokan Cikal Cawang. Selamat mengikuti pemirsa. Pemirsa, mari kita ikuti untuk menemui sang juru kunci.
pemirsa di rumah, kita masuk pada gerbang yang kedua. Kita lanjutkan, masih jauh. Masuk pada gerbang yang ketiga dan sudah nyampe di lokasi. Mari kita lanjutkan perjalanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa yang ada di rumah. Pada kesempatan sore hari ini saya sudah ada di Martaban Bulupitu. Martabatan Bulupitu atau juga disebut Keraton Suci Bulupitu, yang berlokasi di Desa Tunjung Sito, Kecamatan Kudenangun, Kabupaten Kebumen. Kalau kita mendengar Kebumen, kita ingat cikal bakal Kebumen, yaitu Joko Sanggrip. Di sini saya sudah ketemu dengan sang juru kunci, beliau Bapak Ali Wigno. Dia orang yang selalu membersihkan tempat ini sehingga kelihatan rapi seperti ini dan menerima tamu-tamu yang ada di sini. Tamu-tamu yang ada di sini apa juga banyak, Pak? Ya, banyak juga. Dari daerah mana saja, Pak? Ya, daerah jauh. Maksudnya daerah dekat ada, daerah jauh ada. Dari daerah kita sendiri, dari luar kota, dari luar Jawa pun ada. Ada. Berarti sudah dikenal luas ya. Ya, terima kasih. Pak Ali selama ini sudah menjaga berapa tahun di sini? Nah, ini kebetulan saya di sini baru. Sudah berapa tahun, Pak? Baru mulai tugas juru kunci tanggal 19 November 2020. Oh, tersenggal ya? Tersenggal.
Ya, walaupun masih baru, saya yakin karena ada dipilih Bajul Kunci pasti sedikit memahami tentang lokasi sini. Coba Bapak untuk menceritakan yang Bapak tahu tentang martabatan. Oh, ini yang kita tahu. Ini dari nguri-nguri budaya, dari nenek moyang kita dulu turun temurun. Ceritanya begini. Jadi Kanjeng Gusti Ratu Ayu menika garwanipun Joko Sangkrit. Lah terus mempunyai putra dan putri. Yang satu itu Raden Bagus Pengantung, yang satunya lagi Raden Bagus Semedi, yang satunya lagi putri yang namanya, nama Bulu Pitu itu disebutkan dari masyarakat sekitar terdapat pohon bulu yang berjumlah akarnya 7. Terus dinamakan Bulu Pitu gitu kan. Bulu kemudian dinamakan Bulu Pitu. Nama pegunungan sendiri dikutip dari sejarah perjalanan Joko Sangkrit yang mengembara dan dibekali oleh ayahnya berupa blangkon. Ya, dibekali blangkon, mengembara di blangkon, dibekali oleh ayahnya blangkon ya. Serta sebuah tongkat yang bercabang 7. Nah, pegunungan sendiri berwujudkan dari blangkon. Jadi pegunungan ini mewujud dari blangkon, mewujud blangkon gitu, metutuk gitu ya namanya ya. Dan pohon yang berjumlah 7, yang bercabang 7 gitu ya. Dari penanaman keraton tersebut juga dari hasil pertapaan Joko Sangkrit di tempat tersebut yang berwujudkan keraton. Nah, dilihat dari tak kasat mata, tidak terlihat, dan kemudian oleh seorang arsitek dari daerah Solo mewujudkan membangunnya dengan sebuah keraton. Kemudian itu sendiri dinilai dari wujud tempatnya tersebut agar selalu dijaga bersama-sama. Istilah makom merupakan sebuah petilasan berbentuk cungkup dan tidak ada jasadnya. Jadi makom tersebut berwujud cukup, tapi tidak ada jasadnya. Soalnya makom cuma petilasan gitu ya. Iya. Sejarah Bulu Pitu tidak lepas dari cerita Babat Kebumen dan cerita sejarah perjalanan Joko Sangkrit yang mengembara dari bertapa lantaran dirinya yang diusir oleh kedua orang tuanya lantaran mengidap penyakit kudik. Jadi dia Joko Sangkrit diusir orang tuanya karena punya penyakit kudik atau koreng lah ya. Saat bertapa di Bulu Pitu, Joko Sangkrit bertemu dengan penghuni wilayah tersebut, konon dari bangsa halus, roh halus. Kemudian diperistrinya. Setelah mempersetujui perjanjian antara keduanya, Dewi Nawangwulan menginginkan dirinya menjadi seorang manusia yang sempurna. Kemudian Joko Sangkrit menginginkan penyakitnya sembuh. Ya. Setelah itu ketemu sama si Ratu Ayu Dewi Nawangwulan, itu sama-sama punya ujar. Maksudnya
beliau ingin jadi manusia yang sempurna, dan beliau juga si Joko Sangkrit kepingin sembuh penyakitnya gitu. Keduanya dikarunia seorang anak yang bernama Raden Bagus Kelantung, terus Raden Bagus Cemeti, dan Raden Ayu Subandiah putrinya. Raden Bagus Kelantung bersifat seperti Semar dalam istilah pewayangan. Raden Bagus Cemeti berwujudkan dari sebuah cambuk atau belati yang bersifat seperti macan. Keduanya yang menjaga berada di samping kanan kiri. Ibunya Dewi Nawang Wulan dan Raden Ayu Isbandia sendiri berada di Kebijen Kutoinangun. Nah, gitu. Itulah Pak. Ya, Pak. Terima kasih. Pemirsa, demikian tadi penyampaian dari sang juru kunci Mbah Ali Nyo. Namun tadi memang karena dia masih baru di sini, jadi dia dalam menyampaikan sedikit membaca. Namun dalam membaca itu pun tidak terlalu jauh dari apa yang dipelajari atau dipercaya oleh masyarakat. Intinya kalau boleh saya menyimpulkan apa yang disampaikan oleh beliau Bapak Mbah Kunci, Mbah Ali Nyo, bahwa Raden Bagus Kelantung dan Raden Bagus Cemeti dan Gusti Ayu Siti Bandriah adalah putra putri dari Kanjeng Ayu Ratu Dewi Nawang Wulan bersama Joko Sangkrit. Pemirsa, kecuali itu ada apa benar nih Mbah, bahwa ada yang mengatakan menyebutkan bahwa Kanjeng Ayu Dewi Nawang Wulan itu ada yang memang mengatakan bahwa itu manusia biasa, ada yang mengatakan bahwa itu adalah seorang bidadari. Namun kebenarannya ya kita tidak tahu, itu hanya informasi dari beberapa sumber. Kemudian tentang Raden Bagus Joko Kelantung dan Raden Bagus Joko Cemeti itu ada yang menyebutkan kalau itu adalah abdi kinasihnya Kanjeng Ratu Ayu Nawang Wulan. Juga ada yang menyebutkan bahwa keduanya itu adalah pusaka dari Kanjeng Ayu Ratu Nawang Wulan. Nek menurut Mbak Ali sebagai juru kunci bagaimana? Ya itu soalnya begini ya, semua itu jadi belum tahu yang pastinya kan, cuma semua itu dari nguri-uri sejarah itu kan cuma dari nenek moyang kita temurun lah akhirnya bisa berlainan cerita. Jadi saya kira semua itu tujuannya benar ya. Tapi yang benar sebetulnya kan kita nggak tahu. Iya. Terus lagi, nah, apakah ada upacara tertentu di wilayah sini? Oh ya, kalau upacara untuk keselamatan di lingkungan sini, di makom sini, itu setiap bulan arwah. Saban. Iya. Nah, itu diambil dari hari yang di dalam bulan itu yang ada hari Jumat Kliwon. Waktunya? Itu namanya waktunya dari pagi jam 7 ya sampai selesai. Selesainya kurang lebih ya jam 11 gitu ya. Terus itu obor rampe yang dipakai untuk keselamatan. Ya. Obor rampe yang dipakai untuk keselamatan urunan warga sini. Enggak, setiap warga masing-masing itu membuat sendiri. Dibawa ke sini. Iya. Nah, itu namanya kerapyak. Oh ya, kerapyak. Ya, pemirsa, ini tadi penjelasan dari
Mbah Ali Widnyo selaku juru kunci. Memang sebenarnya ada kedekatannya, kebenarannya, beberapa informasi yang saya terima. Terima kasih banget Mbah Ali, semoga ini bermanfaat. Nah, jadi kecuali tentang hal semacam ini juga akan bisa lebih mengembangkan kepada masyarakat Kebumen supaya lebih bangga lagi bahwa ternyata cikal bakal yang mendirikan Kebumen yang disebut sebagai Coko Sanggrip atau Arung Minang itu ternyata memang bupati di Kebumen. Semoga masyarakat Kebumen akan semakin bangga dengan keberadaan itu. Dan terima kasih Pak, saya kepingin jalan-jalan ke tadi kemarin untuk bertanya tentang kayu pohon dan sebagainya. Nah, pemirsa, mari kita lanjutkan perjalanan kita bersama Mbak Ali Widnyo sebagai sang juru kunci. Ya pemirsa, setelah saya masuk di lokasi ini saya melihat ada pohon yang tumbang. Ini Pak ya, pohon tumbang ya Pak. Pohon yang tumbang dua. Niki namanya pohon kenari. Oh, pohon kenari. Tapi ada terusannya, kenari lugut. Kenari lugut. Iya. Ya, ini awalnya tumbang gimana kronologinya, Pak? Awalnya begini. Ini cabang masih ada ya. Pertama itu ini masih berdiri semua. Cabang itu patah. Ya. Tahu nggak ada apa itu? Nggak hujan, ya. nggak hujan. Nggak hujan, nggak angin. Patah. Jatuhin ini atap toilet. Ya. Nah, kan atapnya itu berantakan, saya betulin. Nah ini saya betulin, lagi kita betulin, belum aja selesai tuh, saya sudah dengar bahwa di atas itu ada bunyi perketek gitu. Nah saya lihat, nah taunya ini sudah doyong, ya udah miring ya. Nah di sini kan banyak tamu-tamu yang lesehan di sini ya. Saya sempat meminggirkan tamu-tamu itu, suruh pergi. Karena suruh pergi pokoknya ke sana. Bahaya nih. Nah, ini pas cabangnya patah jam 4 sore hari Jumat. Nah, terus setelah kita dengar itu ada apa-apa ini mau roboh, robohnya itu pas jam 4.20. Jam 4.20 pas roboh. Namun nggak ada korban apapun. Alhamdulillah aman. Alhamdulillah. Kecuali ini bangunannya tidak seberapa, artinya korban. Iya, yang tamu nggak ada ya. Nah, apa itu pohon tersebut kenyataan itu akarnya sudah rapuh. Nah, pohon yang sudah rapuh itu roboh. Arahnya ngerobohin yang satu, jadi akhirnya roboh bareng. Cuma sama-sama kenari ya? Iya, sama-sama nih. Nah ini mungkin pas kebetulan saja ya, kok ini robohnya itu pas arah ke kita ya, ke arah kiblat ini ya? Iya, ini arah kiblat kan dua-duanya ini ya. Semuanya itu hanya ya mungkin kebetulan dan mungkin memang ada firasat tertentu. Mungkin begitu. Ya terima kasih Pak Ali Widnyo yang sudah memberikan keterangan tentang robohnya kayu kenari di wilayah Martabatan Bulu Pitu. Kemudian namanya aja Bulu Pitu, mestinya ada pohon bulu yang jumlahnya 7. Jadi gini ya, dari awal kita dengar cerita yang namanya Bulu Pitu itu, ya itu tadi kan sudah dikatakan kan, itu ada pohon satu yang akarnya 7. Nah, tapi kenyataan yang sekarang ini ya, ada tumbuhan yang namanya pohon bulu itu jumlahnya 6. Yang satunya ya jumlah sampai 7, yang satunya bukan di sini, di Kebijen sana. Di Makam Minang. Iya, di Kota Winangun. Ya sini 6 ya, karena 1. Iya. Jumlahnya 7. Nah ini pohonnya mana aja Pak ini? Pohonnya nih. Satu ini. Yang ini ya? Ya, satu. Ya. Ini yang paling gede. Ya. Yang 2 ini sebelah sana kan ada. Yang 3-nya pojok sana yang ada. Kita berjalan.
Yang ke sini, Pak, sini. Yang kemarin tuh lewat sini, Mas. Ini. Apa? Hitung sampai 7. Ya, 1 2. Ya, sampai 6 ya. 1 Hmm. 2 3 pojok sana. Ya, ya. Ya, jauh. Nggih. Pojok. Ya, 3. Jadi agak jauh muter sana. Nah, tadi berapa tadi? 3. 4. Diambil gambarnya, Mas. Ya. 4 5 yang sana. Pemirsa, ini adalah wujud dari pohon Bulu. bulu pitu. Bulu ya, Bulu. pohon bulu ya. Ya pemirsa, mohon maaf tadi kamera mati, maka saya ulangi lagi. Tadi sudah masuk pada pohon bulu yang kedua. Hitungan 2 ya. Hitungan 2. Kemudian kita melanjutkan sini. Ini hitungan ke-4. 4. Ini 2 ya. Ya, Jadi pemirsa, 4. ini yang ke-4. Dilihat pohonnya besar. Yang satu itu tuh. Kemudian yang kelima. Enggak, ini udah 4. Yang Keempat. kelima ini. Ya, 4. Yang kelima ini nih. Ini kan udah 4. Ya, 4. Kelima ini. Oh ya itu, Mas. Jadi Kelimanya jalan ini. 1 2 3 4. Ya, hitungan kelimanya ini. Hitungan kelima sebelah sini. Hitungan kelimanya ini. Kelima tuh yang itu. Ya. Pemirsa itu kenari apa? Pohon bulu yang kelima. Kelima. Kemudian yang keenam. Keenamnya jauh, yang ada di atas itu regol namanya. Di atas regol ya, yang pintu kan masuk sana. 6. Iya, nah. Jadi pemirsa di Yang lokasi tujuhnya itu dulu. Ya. Ya, yang tujuhnya ada di Bijen. Iya. Di, Roinangun. di makam Iya. Arung Pinang. Pemirsa, itu adalah yang di lokasi sini terdapat ada 6, 1 2 3 4 5 6 sebelah sana, dan yang satunya yang ketujuh ada di Bijen menurut keterangan dari Mbah Ali Wigno sebagai juru kunci di Bulu Pitu sini. Sekian dulu, terima kasih. Semoga informasi ini akan bermanfaat. Dan saya ucapkan terima kasih sekali. Dan selalu ikuti channel kami Ki Cahyadipuro. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel Ki Cahyadipuro Padepokan Cikal Cawang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.